Nutrient Nester dan semua Nester, selamat datang kembali di Nutritalk. Di kali ini, kita bersama dengan Kak Ellen Supir, Certified Nutritionist dan juga Registered Dietitian. Mari kita Isu mulai. yang banyak terjadi nih Kak Ellen, Mhm. semakin ke sini, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis itu nggak hanya terjadi pada mereka yang sudah berusia golden Golden age oldies. atau 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Dulu kan kita taunya, kita sakit baru 60, 70 karena faktor Iya. gitu ya. Tapi nggak jarang aku lihat sekarang tuh di usia 20 tahunan, bahkan belasan tahun, atau mungkin yang lagi usia-usia produktif, itu sudah mulai ada muncul penyakit-penyakit yang kita sebutnya lifestyle, diseases gitu ya, kayak asam urat, kolesterolnya tinggi, Jantung gula ya diabetes? darahnya tinggi. Iya betul, itu, banyak terjadi ya, dan mungkin sebelum ke sana banyak juga yang udah mengalami overweight atau kelebihan berat badan dan Iya. obesitas. Nah, pandangan Kak Ellen terhadap fenomena ini apa sih? Nah, kalau kita coba lihat ya, mungkin pada tahun 90-an penyebab kematian tertinggi di dunia dan di Indonesia itu penyakit menular. Apa sih Mhm. TBC dan lain-lain gitu ya. Tapi makin ke sini, ada namanya PTM, penyakit tidak menular. Mhm. Itu yang jadi, kalau di 10 besar tuh hampir sebagian besar itu karena penyakit tidak menular ini. Nah, yang dibilang penyakit, pola hidup. Kenapa, dibilang kronis atau dalam jangka waktu Karena yang kita panjang nih untuk wah, dapat nabung penyakit penyakit ini? ya. Iya, dan, itu kebanyakan dari 3 hal, lingkungan, pola hidup, dan pola makan. 50-60% terjadi penyakit ini adalah karena pola makan. Kabar baiknya adalah kalau penyakit tidak menular ini, itu ada, faktor modifiable atau yang bisa dimodifikasi. Jadi Mhm. dengan kita tahu atau kita, mengubah pilihan kita, kita bisa terhindar dari penyakit ini, gitu. Terutama pola Oke. makan loh tadi. Iya, banyak ya sebenarnya faktor-faktor, seseorang tuh bisa terkena suatu penyakit. Tapi kita akan bahas salah satu faktor yang penting dulu, yaitu faktor pola makan. Mhm. Banyak yang terjadi penyakit-penyakit ini karena pola makan yang tidak seimbang. Tapi tentunya kita mau tahu dulu dong, idealnya kayak gimana tuh seimbang itu apa sih? Jadi kalau pandangan Kak Ellen, pola makan yang seimbang itu seperti apa? Iya, banyak ya sebenarnya faktor-faktor, Nah, kalau di Indonesia kita ada, yang paling gampang isi piringku ya, walaupun ada juga tumpang mhm, gizi seimbang untuk bisa lihat. Kita coba lihat ke isi piringku dulu. Nah, semua di sini piringnya bulat kan, nggak ada yang segitiga, nggak ada yang segi empat. anggap aja semua bulet ya, kalau ada yang gambarnya Hello Kitty ya bisa disesuaikan ya. Oke, jadi kita bayangkan piring kita bulat dan akan dibagi jadi 4. Jadi setengah dari piring kita ini adalah buah dan sayur, kemudian setengahnya lagi, seperempat itu sumber karbohidrat, dan seperempat lagi itu sumber protein. Jadi Mhm. ini dibagi 4. Nah, ini sebenarnya panduan yang paling-paling sederhana untuk, isi piring yang cukup seimbang. Nah, nyatanya, tidak demikian. Kita ngobrol di episode pertama tuh, biasanya isi piring kita kalau nasi uduk pakai perkedel kentang, pakai bihun, itu karbo semua. Atau ada yang makan geprek, ayamnya setengah, kemudian nasinya setengah. Nah, sayur Nggak ada buahnya mana? sayurnya. Kemangi atau kol sapi potong gitu ya, atau hanya tomat dari sambal malah gitu. Nah, itu kan, semakin ke sininya akan ditabung tadi ya, ketidakseimbangan yang ditabung itu yang, menyebabkan penyakit-penyakit kronis pada kedepannya gitu. I see. Jadi kalau secara praktikal gizi seimbang tuh bisa diterapkan dengan isi piringku atau piring teh. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau Nester pernah dengar ada yang sepertiga, sepertiga, seperenam, seperenam, tapi yang tadi Kak Ellen jelaskan setengah, seperempat, seperempat itu adalah panduan isi piringku untuk kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular yang tadi Kak Ellen singkat PTM ya, itu eh, mudah juga untuk Penyakit kita tidak ingat. menular ya. Nah, Oke, gitu Nester. Jadi